ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyikan dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tempat Perteduhan. Bacanya dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pernahkah Anda berada di sebuah tempat yang sangat nyaman sehingga membuat Anda tidak ingin meninggalkannya? Bukan hanya karena tempat itu memberikan keteduhan dan rasa aman, tetapi juga karena kita merasakan penerimaan orang-orang yang ada di sana. Mazmur adalah nyanyian yang mengungkapkan pengalaman iman si pemazmur. Setiap kata-kata yang diungkapkan bukanlah sekedar hasil rekaan atau imajinasi, tetapi benar-benar merupakan ungkapan perasaan, pikiran, dan keyakinan si pemazmur yang lahir dari pengalaman nyata. Begitu pula Mazmur 27 yang dikenal sebagai Mazmur Daud ini. Daud pernah menjadi pelarian. Ia berada di tengah-tengah pelarian tanpa tempat tinggal. Ia dikejar-kejar oleh musuh yang ingin membunuhnya sehingga ia terpaksa berpura-pura gila demi keselamatan nyawanya. Dalam keadaan terancam, mendapatkan tempat perteduhan yang aman adalah anugerah tak terkira bagi Daud. Ia berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya." Mazmur 27 ayat 4-5. Jika kita merasakan dan mengalami situasi seperti Daud, janganlah ragu untuk mempercayai Tuhan. Di dalam Dia, kita memperoleh perlindungan sekaligus kasih dan penerimaan tanpa syarat. Bapa di dalam surga yang mulia, saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang berat, baik pergumulan ekonomi, keuangan, maupun pergumulan rumah tangga. Juga pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran,
Karena mereka tanpa Tuhan, mereka tidak berdaya. Bapa, Engkau yang paling mengerti akan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu kami terus memohonkan berkat bagi pergumulan setiap keluarga. Agar pertolongan yang daripada Tuhan itu akan terus membangkitkan semangat di dalam melanjutkan perjuangan hidup. Mereka boleh Tuhan berikan kelegaan pada waktunya. Karena kami pun percaya bahwa di balik pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memiliki maksud yang baik. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami berdoa bagi setiap cita-cita dan harapan setiap orang. Karena Engkaulah Allah yang paling mengerti akan apa yang mereka cita-citakan yang menjadi pengharapan mereka. Karena Engkaulah Allah yang maha hadir. Allah yang sungguh baik, amat baik, sangat baik. Kiranya Engkau juga yang berkenan mewujudkan setiap harapan dan cita-cita setiap orang. Sehingga nama Tuhan yang terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga teringat kepada setiap orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan bagi mereka yang telah berjuang cukup lama di dalam keadaan yang tidak berdaya. Tuhan Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, dan Engkaulah sumber pengharapan bagi mereka. Kiranya Engkau yang terus berkenan turut campur tangan di dalam setiap keadaan mereka. Engkau yang berkenan memakai para medis maupun orang-orang yang mendampinginya untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Demikian pula bagi mereka yang juga saat ini sedang menjalani insoman oleh karena virus yang belum berakhir di negeri kami. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan damai sejahtera, juga sukacita kepada yang sakit, kepada yang insoman, agar mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang dapat menolong, memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Allah yang sungguh peduli dan mengerti akan setiap keadaan mereka. Berkati mereka, berikan kesembuhan, berikan kelegaan pada waktunya. Sehingga nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Doa dan ucapan syukur serta permohonan ini kami aturkan kepadamu di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik,
Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami ini, mulai dari pemimpin negara tertinggi hingga terendah, agar mereka boleh bekerja dengan penuh hati. Dan Tuhan yang memberikan hikmat, kebijakan, dan keadilan, supaya dapat melayani rakyat dengan adil dan tidak memandang ras, agama, dan yang lainnya, agar semua rakyat boleh merasakan kesejahteraan yang merata. Kami mendoakan juga untuk program percepatan vaksinasi booster boleh terlaksana dengan baik, supaya pandemi ini usai ya Tuhan. Juga untuk para korban bencana Gunung Semeru, Tuhan jamah dan tolong agar kiranya mereka boleh tetap semangat dalam melalui bencana ini. Juga bencana-bencana lain di berbagai daerah. Tuhan yang menjaga, menolong, dan menghibur mereka. Inilah doa-doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin.